Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan teman FM di mana berada, kembali pagi hari ini seperti biasa kita di Senin pagi setiap jam 9 sampai jam pukul 10 di program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Program acara sekali kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan juga Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Dan memang ya sangat-sangat tentunya diinginkan para guru dan juga siswa bahwa tatap muka itu adalah sebuah yang pembelajaran yang paling nyaman ya sebenarnya. Namun karena kita masih di masa pandemi COVID-19, namun kita berdoa mudah-mudahan segala bala, segala wabah ini juga diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita bertemu kembali ya setelah beberapa kali, dan kita akhirnya tidak terasa waktu berjalan ya, minggu ke minggu ketemu lagi jadwalnya Bapak Sukendi juga di pagi hari ini ya, dan juga Bapak Hidayatullah. Oke, sehat, assalamualaikum Bapak semuanya. Iya, dan tentunya di pagi hari ini mata pelajarannya apa ini hari ini Pak? Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial, IPS ya Pak ya? IPS. Dengan materi apa nih Pak? Nah, materinya kita nanti akan belajar mengenai negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara ya. Untuk kelas 6 ya Pak ya? Kelas 6 ya. Iya, hari ini dipandu Bapak Hidayatullah juga ya. Bagaimana kabarnya Bapak Hidayat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga sehat-sehat aja ya. Baik, kita rekan dengar siswa-siswi di rumah, kita informasikan bahwa siaran kami juga bisa Anda saksikan. Maksud kami bisa Anda simak melalui live streaming kita di tvfm.tanahLaut.go.id dan juga live Instagram kita di @radiotuntungpandang. Baik, kita langsung saja kepada Bapak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Baik, terima kasih Mas Iwan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung kembali di program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah baik, pada hari ini kita merupakan sesi perdana kita di bulan Maret 2021 ya. Iya, Maret ya, perdana di Maret. Kemudian kita nggak ketemu lagi Mas Kendi di acara ini ya. Itu artinya pandeminya usai ya. Betul. Itu memang pembelajaran tatap muka ini memang pembelajaran yang paling nyaman ya. Apalagi di usia-usia sekolah dasar ini pembelajaran online itu mungkin kurang sedikit menjenuhkan ya. Kalau tatap muka kan banyak sedikitnya kita lebih mudah memahami karena ada interaksi dua arah ya. Iya, praktek juga enak Pak ya. Juga praktek juga. Kalau ada yang tidak paham langsung bisa dijelaskan saat itu juga ya. Tapi karena masih ada wabah ini ya, mudah-mudahan cepat hilang ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama Bapak Sukendi SPD sebagai penyaji materi pembelajaran kita hari ini, dan saya sendiri Bapak Muhammad Hidayatullah SPD sebagai host. Nah, kembali Bapak infokan, Bapak Sukendi ini merupakan seorang guru yang mengajar di PTD SD Negeri 2 Benua Lawas, Kecamatan Takisung, di kelas 6 Pak ya ngajarnya ya? Jadi sampai saat ini masih di kelas 6. Nah, dipercayakan menjadi ujung tombak ya kelas 6. Iya, disayangkan. Assalamualaikum Pak Sukendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi kita jaga terus nih kesehatannya nih. Karena mudah. Jadi kembali ya, mudah-mudahan kita semua warga tanah laut ya, kita doakan ya, seperti Mas Iwan, Pak Dayat juga sampaikan tadi, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya tentunya karena kita masih dalam pandemi COVID-19 dengan adanya wabah corona ini, kita ya mesti tetap jalankan protokol kesehatan Pak ya. Betul. Tentunya dengan 3M. Iya. Ya nggak bosan-bosan lah kita ingatkan. Ya, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun Pak ya, kemudian juga memakai masker dan juga selalu menjaga jarak aman. Iya, betul. Dan kembali ya, hari ini kita masih BDR nih Pak, belajar dari rumah. Kita menghantarkan di sini. Betul sekali Pak. Nah ini pola hidup bersih ini kan nanti akan menjaga kita ya, dan juga orang-orang di sekitar kita nantinya agar tetap sehat Pak ya. Iya betul Pak. Jadi pola hidup bersih ini kan dalam hadis itu kebersihan sebagian dari iman Pak ya. Ya inilah hikmah-hikmah mungkin yang perlu kita bisa
amalkan untuk saat ini kan, ke anak-anak terutama. Kalau datang sudah cuci tangan belum? Kalau dulu mungkin nggak terlalu ya. Sekarang ditekankan lagi. Iya, betul. Cuci tangan dulu, pakai sabun gitu lagi. Oke, sebelum mulai Pak, rumah Bapak jadi rombongan kapilah atau gimana Pak? Rumah singgah? Berbuka Jawa Kesung Pak ya? Kita agak di dalam sih. Oh, di dalam. Cuma ya. untuk kebetulan masjid kami dan balai desa kami itu sebagai tempat juga untuk MTQ. Oh iya. Alhamdulillah masih itu. Iya. Kan masih ramai kan di sana. Betul. Ada suasananya gitu loh. Tapi ya kembali ya, karena kondisi saat ini ya, jadi ya hanya panitia, dewan juri dan peserta. Hakim. Walaupun masyarakat antusias sekali yang ingin menyaksikan, mendengarkan bagaimana lantunan suci Al-Quran, tapi kita menahan diri dulu untuk ya keadaan saat ini, begitu ya. Sekilas info. Ya, itu. Sekilas info juga. Karena berhubung Bapak di Kota Kisung. Karena Kisung. Nah, kebetulan juga di desa saya, Pak. Ada 2 tempat begitu. Iya. Baik, Pak, lanjut, Pak. Kemudian juga selain itu semua selalu berpikiran positif. Betul. Nah, ini yang kadang kita ini lupa kadang. Ya, Pak ya. Bagaimana kita juga selalu berpikir positif. Nah, karena imbasnya ini juga ke imun tubuh, kita. Stres Pak ya. Iya. Karena informasinya itu penyakit ini dari 2 arah. Dari pemikiran dan dari makanan gitu. Pemikiran kita jaga dengan selalu berpikir positif. Iya, pikiran juga. Betul, karena pikiran negatif ini kan ibaratnya itu separuh lah dari kesehatan kita ya. Betul. Oke, baik, setuju Pak Sukendi. Nah, baik, kita lanjut ya. Di kesempatan kali ini materi apa tadi Pak yang kita akan Bapak sampaikan kepada para pendengar, terutama untuk anak-anak kita di kelas 6 ini, boleh diulangi lagi Pak? Boleh Pak Dayat. Jadi hari ini saya akan bantu menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6 sekali lagi, yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Luar biasa sekali ini, materinya sangat menarik ya. Kita ke jalan-jalan ke wilayah ASEAN ya, negara-negara tetangga. Mungkin Pak Dayat dulu pernah ya ke negara tetangga? Alhamdulillah ke tetangga aja. Kalau ke negara belum. Negaranya belum, tetangganya belum. Iya. Saya pernah lewat Pak. Tahun 2010 tuh Mas singgah di Malaysia. Oh, transit ya? Transit ya. Ini pernah ke negara Pak? Iya. Negaranya ya. Iya. Jadi pernah juga mampir ke tetangga negara. Alhamdulillah kan bisa menginjakkan kaki di negara tetangga sudah kan. Baik. Nah, sebelum Bapak Sukendi ini menyampaikan materi, alangkah baiknya nanti boleh disebutkan dulu Pak tujuan pembelajaran kita untuk kenapa sih untuk apa sih kita mempelajari materi ini. Silakan Pak. Iya, tujuan ataupun manfaatnya mungkin Pak ya. Nah, jadi harapan kita bersama setelah kita belajar bersama siswa kita tentunya nanti pertama ini dapat menyebutkan ya penampakan alam ya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara tentunya. Kemudian yang kedua, ini siswa dapat menyebutkan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi kenampakan alamnya dan juga negaranya. Ya, ada 2 Pak ya. Baik, para pendengar dan pembelajar sekalian, untuk lebih detailnya langsung saja mari kita simak penjelasan dari Bapak Sukendi. Silakan Pak Sukendi. Ya, terima kasih Bapak Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pendengar terutama anak-anak baik sekalian ya di kelas 6 anak-anak Bapak. Salam berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah, sebelum kita mulai belajar mari kita berdoa ya agar kegiatan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bi islam bidina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah rabbi jugni ilma warjukni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga segala kegiatan kita hari ini selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala
dan tentunya selalu menjadi sebuah nilai ibadah bagi kita semua. Amin. 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 Oh iya, anak-anak hebat Bumi Tuntung Pandang ya, meskipun kita masih harus belajar dari rumah atau yang sering kita sebut dengan BDR tadi ya, belajar dari rumah, Bapak harap anak-anak sekalian tetap semangat ya, karena belajar sekali lagi tidak harus hanya di kelas ya, bisa dari mana saja, kapan saja ya, dengan siapa saja ya, bisa dari rumah, bisa juga lewat media-media elektronik ya, salah satunya ya kembali adalah radio kesayangan kita, kebanggaan kita itu radio Tuntung Pandang ini. Oke, anak-anak hebat Bumi Tuntung Pandang yang Bapak banggakan, terkhusus kelas 6 sekolah dasar, kita mulai ya belajar kita hari ini. Jadi kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya, dengan materi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi sebagai pengantar, yang Bapak tanyakan tadi, bahwasanya kita dalam kehidupan sehari-hari ini bertetangga. Nah, dalam skala besar juga negara kita juga bertetangga. Jadi kalau tetangga itu kan orang yang terdekat dengan rumah kita, Pak ya. Nah, kalau dalam bahasa negara berarti negara yang terdekat dengan negara kita. Iya. Jadi pertama secara astronomis atau secara letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya, ini bahwasanya wilayah Asia Tenggara ini terletak pada garis lintang 29 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang selatan dan 9 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi kalau garis lintang tuh pada globe, Pak ya. Nah, itu merupakan garis yang membelah antara bagian bumi utara dan selatan. Iya kan? Betul. Kemudian kalau garis bujur ini dia membelah bagian bumi antara barat dan timur ya. Kalau garis lintang tuh bisa diingatkan garis yang mendatar, Pak ya. Kalau yang apa namanya bujur ini yang vertikal. Ya, ini kalau dalam globe betul ada garis-garisnya. Walaupun pada kenyataannya tidak ada. Tapi dalam global kita akan temui itu. Jadi sekali lagi secara astronomis letak wilayah ya berdasarkan atau jadi astronomis tadi letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang tadi, dan garis bujur bahasanya Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia di dalamnya adalah 29 derajat lintang utara sampai 72 derajat lintang selatan dan 9 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Asia Tenggara ini dalam kawasan semenanjung Indochina. Jadi semenanjung itu daratan yang memanjang di pinggir laut gitu ya, lautan atau samudra. Nah, secara geografis wilayah Asia Tenggara ini merupakan jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, kalau samudra itu lautan yang dalam dan luas, Pak ya. Yaitu samudra. Jadi serta jalur pelayaran Australia dan Asia antara Asia Timur dan Asia Selatan dan Timur Tengah dan Eropa. Jadi Asia Tenggara ini terletak di tengah-tengah, Pak. Posisinya strategis sekali. Iya. Nah, ini secara astronomis tadi. Kemudian astronomis dan geografis. Kemudian batas wilayah sekarang ya. Batas wilayah kawasan Asia Tenggara ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau wilayah kita, Pak ya, kalau punya tanah itu kan ada utara, selatan, timur, laut. Nah, itu timur, barat, ya, batas-batasnya. Jadi sebelah utara ini berbatasan dengan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk sebelah selatan ini Samudra Hindia dan sebelah timur ini dengan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah barat ini Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Jadi batas wilayah kawasan Asia Tenggara sekali lagi adalah sebagai berikut ya. Pertama di sebelah utara ini berbatasan dengan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Kedua ini di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, sebelah timurnya ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ini sebelah baratnya ini berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala.
Jadi kita harapkan tuh anak bisa membayangkan, oh timur sini batasnya, selatan sini, barat sini, utara. Jadi rata-rata ini dibatasi, Asia Tenggara ini rata-rata dibatasi oleh samudra, Pak ya. Betul, Pak Dayat. Ya. Kecuali sebelah utara tadi ada satu juga berbatasannya langsung dengan Asia Timur ya. Dengan Asia Timur. Nah, kemudian negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara itu ada namanya negara Thailand. Ya, ini yang Sawadikap. Ya. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara itu Thailand ya. Thailand. Kemudian Malaysia. Nah, Malaysia. Kemudian Singapura ya. Kemudian Brunei Darussalam. Kemudian Filipina, Vietnam ya, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, Indonesia dan Timur Leste. Jadi Bapak ulangi, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, ini pertama ada Thailand, kemudian Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, kemudian Indonesia dan Timur Leste. Nah, secara geografis ya, letak suatu wilayah ya, jadi geografis itu adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada bumi yang sebenarnya, pada bumi ya. Maka wilayah Asia Tenggara ini terletak di antara 3 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia ini di sebelah barat laut, kemudian benua Australia ini di sebelah selatan, benua Amerika dan Samudra Pasifik di sebelah timur, dan Samudra Hindia ini sebelah selatan dan barat. Nah, Asia Tenggara ini terletak pada lempeng-lempeng geologi. Nah, geologi itu apa? Jadi geologi itu adalah ilmu bumi ya. Jadi ilmu belajar masalah baik itu komposisi bumi, struktur bumi ya, sifat-sifat fisik bumi, kemudian sampai pada proses terbentuknya bumi. Ini tergabung dalam ilmu geologi. Mungkin anak-anak nanti kalau sudah di tingkat selanjutnya Pak ya, di tingkat SLTP ataupun SLT apapun, lanjut ke perguruan tinggi, mengkhususkan diri di di bidang ilmu geologi itu akan lebih dalam lagi dia mempelajarinya ya. Jadi secara umum adalah ilmu yang mempelajari masalah bumi dengan aktivitas seismik atau rambatan energi dari dalam kerak bumi dan gunung berapi yang tinggi. Nah, ini sering kan Pak terjadi di Indonesia saja, ada gempa, nah ada gunung berapi yang masih aktif. Ini ternyata hubungannya dengan keadaan-keadaan bumi tadi ya, yang masih aktif gitu ya. Kemudian berbagai gugusan kepulauan terletak di sebelah tenggara dan sebelah timur darat Asia. Jadi dari berbagai pulau-pulau begitu ya, negara-negara tadi terdiri dari pulau-pulau. Jadi gugusan kepulauan. Nah, jadi ini penjelasan bagaimana kawasan-kawasan di Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara ini dari pertama tadi astronomi dan juga geografisnya. Jadi memang ada hal-hal yang kadang masih kedengar baru di telinga kita ya, atau anak-anak ini karena kayak geologi ini apa gitu. Ya kan? Jadi ini kayak memulai pembelajaran karena di SD ini kan dasar Pak ya, nah, tapi tetap harus kita jelaskan supaya anak-anak kita ini tidak terlalu dalam bertanya tanda tanyanya ini. Maka di sini kita sertakan juga penjelasan singkat. Jadi sekali lagi Bapak ulang di sini bahasanya kita belajarnya pelan-pelan aja Pak ya. Secara astronomis, sekali lagi bahasanya astronomis tadi adalah garis lintang dan garis bujur. Iya. Jadi wilayah Asia Tenggara ini terletak pada 29 derajat lintang utara, jadi lintang utara, dan sampai 72 derajat lintang selatan, dan 9 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Jadi kita terletak di bagian timur Pak ya, timur, di bagian bumi belahan timurnya gitu. Nah, Asia Tenggara ini termasuk dalam kawasan semenanjung Indo-Cina tadi ya, Indo-Cina.
Ya, secara geografisnya Bapak ulangi kembali bahasanya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini atau Asia Tenggara itu merupakan jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian jalur pelayaran dari Australia dan Asia, antara Asia Timur dan Asia Selatan, dan Timur Tengah juga Eropa. Wah, dari zaman dulu tuh Pak ya, kalau kita kembali ke sejarah itu kan banyaknya setelah ditemukannya kompas tuh Pak ya, banyak pelayar-pelayar itu jalur lalu lintasnya dari sana. Ada yang dari India, dari Gujarat, ya, dari Cina, ini datang sampai ke Indonesia. Ya, karena memang jalurnya ini jalur lalu lintas di jalur perairan laut terutama ini. Kemudian sekali lagi batas wilayah kawasan Asia Tenggara ini adalah sebagai berikut. Nah, sebelah utara ini adalah Asia Timur dan Samudra Pasifik. Ya, ini bagian utara. Kemudian bagian selatannya adalah Samudra Hindia. Kemudian sebelah timurnya ini adalah Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah baratnya adalah Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Nah, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara ini ada 11 kurang lebihnya ya. Ada Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, kemudian Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, Indonesia, Timur Leste. Semalam tadi sempat berpikir nih, kan ada negara ini ya, Papua Nugini. Kenapa dia kok nggak masuk ini? Cari-cari informasi. Jadi ternyata ya dari informasi yang kita dapat tuh kenapa sampai sekarang kan belum masuk juga Pak ya dalam anggota ASEAN Pak ya. Untuk Papua Nugini ini. Ternyata mereka sendiri ini bukan merasa sebagai ini negara yang ada di Asia begitu, bukan orang-orang Asia begitu ternyata, sehingga nggak mau gabung gitu. Iya ternyata. Jadi sampai beberapa kita cari update terbaru mengenai Papua Nugini nih, oh ternyata begitu. Jadi tetangga ya. Tetangga kan berbatasan darat dengan Indonesia Pak ya, dengan merasa beda RT ya. Iya, ini kalau secara geografisnya ini kayaknya masuk gitu. Ternyata wah bukan. Apa sebabnya ternyata? Dia merasa beda RT tadi ya. Jadi beda ini, beda. Ya, kami bukan ya udah. Kemudian secara geografis, ya, jadi geografis ini ya anak-anak. Jadi apa itu secara geografis? Adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di bumi, ya, dari posisi daerah itu pada bumi. Ya, maka wilayah Asia Tenggara ini terletak di antara 3 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia ini sebelah barat laut, kemudian benua Australia ini sebelah selatan. Kalau di peta itu di bawah Pak ya, kalau kita lihat ya itu selatan itu. Ya, kalau utara yang atas gitu. Kalau dalam peta kan gitu melihatnya gitu. Kemudian juga mana tadi? Samudra ya, 2 samudra benua, yaitu benua Asia sebelah barat laut, benua Australia sebelah selatan, benua Amerika dan Samudra Pasifik ini sebelah timur, dan Samudra Hindia ini adalah sebelah selatan dan barat. Asia Tenggara ini terletak pada lempeng-lempeng geologi tadi ya. Sekali lagi Bapak ulangi. Jadi tekstur bumi kita tuh ada lempengan-lempengan, ada lapisannya ya. Dalam lapisan bumi, yaitu geologi atau ilmu bumi ya, yang dimana dalam ilmu geologi itu menyangkut komposisi bumi, strukturnya, sifat-sifat fisik bumi, kemudian proses terbentuknya bumi ini dengan aktivitas seismik atau rambatan energi dari dalam kerak bumi. Jadi dalam bumi kita ini ada energi, ini ada rambatannya ini ini sampai ke permukaan. Nah, dan dalam kerak bumi, nah ini juga adanya gunung berapi yang aktif Pak ya. Nah, jadi berbagai gugusan kepulauan juga terletak di sebelah tenggara dan sebelah timur daratan Asia. Jadi ini ya anak-anak Bapak sekalian, ini gambaran singkat mengenai negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu secara astronomis dan juga secara geografisnya. Kita harapkan bisa disimak Pak ya oleh anak-anak kita Pak ya. Nah, jadi sesi pertama ini dulu yang kita sampaikan ya. Kemudian juga
Untuk mengulangi, mungkin anak-anak ini bisa jawab ada satu pertanyaan. Sebutkan wilayah negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara astronomis. Astronomis tadi adalah apa Pak Dayat tadi ya? Letak itu berdasarkan garis lintang dan bujur tadi Pak ya. Nah, garis lintangnya jadi astronomis ya. Jadi garis lintang ya. Jadi mungkin bisa oh ini. Kalau jawabannya apa nih kira-kira Pak Dayat nih? Kalau astronomis tadi ya yang ada garis lintang sama bujurnya. Tadi secara astronomis Asia Tenggara ini terletak antara 29 derajat lintang utara sampai 72 lintang selatan dan 9 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Bujur timur. Nah, kemudian tambahkan lagi secara geografis tadi ada juga ya. Secara, ada. Posisinya di daerah itu ya pada bumi ya. Itu terletak antara 3 benua dan 2 samudra. Nah, mungkin gitu Pak. Jadi betul sekali Pak Hidayat ya. Jadi secara astronomis biasanya kawasan negara-negara di Asia Tenggara tadi terletak sekali lagi 29 derajat lintang utara sampai 72 derajat lintang selatan dan 9 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. 100 untuk Pak Hidayat ini. Alhamdulillah. Ya baik, mungkin 2 juta rupiah. Ya mungkin itu dulu ya untuk sesi pertama kita. Nanti setelah break kita lanjutkan lagi sesi kedua. Iya. Baik, setelah break kita lanjutkan ke sesi kedua ya. Nah, kembali lagi anak-anak hebat di Bumi Tuntung Pandang yang masih setia dengan program Badatang kita ya, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Mari kita lanjutkan belajar kita, tentunya masih bersama dengan Bapak Sukendi. Nah, pada hari ini kita belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Untuk kelas 6 dengan materi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, tadi sudah dijelaskan Bapak Sukendi dengan panjang lebar. Tadi sudah ada beberapa nama-nama negaranya, kemudian letak kawasan Asia Tenggara itu berdasarkan secara astronomis dan juga secara geografis. Nah, sekarang mari kita lanjutkan penjelasan yang lebih detail lagi. Silakan Bapak Sukendi dilanjut belajar kita. Iya, siap Pak Hidayat. Nah, mari anak-anak hebat Tuntung Pandang kita lanjutkan belajarnya. Jadi sekali lagi ya, kita membahas mengenai negara Asia Tenggara. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini dibagi menjadi 2 kawasan ya, dibagi menjadi 2 kawasan. Pertama itu dinamakan Indochina, yaitu terdiri dari negara-negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam. Jadi ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam. Nah, kemudian yang kedua ini dinamakan Kepulauan Melayu atau Nusantara. Ini yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timur Leste dan Filipina. Nah, kemudian Malaysia ini dipisahkan oleh Laut Cina Selatan ya. Semenanjung Malaysia berada di daratan Asia, sementara Asia Timur berada di Pulau Kalimantan. Nah, kalau Pulau Kalimantan ini kalau di Malaysia itu terkenalnya dengan Borneo, Pak. Iya. Jadi dikenal dengan Borneo. Jadi Borneo ini merupakan pulau terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jadi tidak hanya di Indonesia, Pak ya. Jadi Kalimantan, Pulau Kalimantan yang kita huni, Pak ya. Pulau Kalimantan ini tidak hanya tanahnya banyak ya, Pak ya. Betul, luas. Jadi luas. Jadi ini merupakan pulau terbesar di kawasan Asia Tenggara. Meskipun begitu, Malaysia juga sering disebut negara kepulauan. Karena jadi, 2 ya? Iya 2. Bisa satunya masih nempel juga dengan satu pulau dengan Kalimantan. Kalimantan. Betul, ini untuk Malaysia ya. Kucing ya, Pak. Jadi nah, secara geologi Kepulauan Melayu ini adalah salah satu kawasan dengan aktivitas gunung berapi teraktif di dunia. Jadi kawasan Melayu ini kawasan Indonesia yang kepulauan-kepulauan tadi, ini Nusantara tadi merupakan kawasan gunung merapi yang teraktif di dunia ya. Peningkatan geologi di kawasan ini juga telah menghasilkan gunung-gunung yang menarik
Tapi ya apa namanya tadi, juga menarik, juga tapi juga mencemaskan kan begitu. Was-was juga, was-was juga, ancaman juga. Ya, dengan dua puncak tertinggi yang berada di Gunung Kinibalu, yaitu tingginya 4.101 meter, ini ada di Kalimantan, dan puncak Jayawijaya di Pulau Papua ini ya di Indonesia tentunya adalah 5.030 meter ini ketinggiannya. Jadi itu puncak tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kemudian secara geologis, sebagian wilayah Asia Tenggara ini dilalui pegunungan lipatan muda. Wah, ini apalagi nih gunung lipatan muda, yaitu jalur Mediterania ya. Pegunungan Mediterania ini dimulai dari pegunungan Arakan Yaman atau Myanmar ya, sebagai kelanjutan gunung Himalaya, kemudian ke pegunungan Andaman dan Nicobar di sebelah utara Pulau Sumatera, terus ke pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Nah, pegunungan yang membentang dari barat ke timur Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara ini berakhir di Laut Banda. Nah, di perairan Sibolga arah Laut Banda ini terjadi pertemuan sirkum Mediterranean dari sirkum Pasifik. Jadi ada kayak apa ya, gugusan gunung-gunung begitu di bumi kita ini ya. Apa namanya, coba kita cari tahu apa sih Mediterania itu. Jadi ini ada informasi tambahan ya Pak ya. Jadi supaya anak-anak ini juga apa ini yang disampaikannya susah yang bayangkannya. Jadi pengertian sirkum Pasifik dan juga sirkum Mediterania ini adalah pegunungan ya, ada daerah pegunungan yang merupakan daerah yang terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung. Jadi kalau pegunungan itu dia lebih lebih dari satu gunung. Ini bedanya, ada gunung, ada pegunungan. Kalau gunungan cuma satu, tapi kalau pegunungan ini lebih ya, bahkan terdiri dari gunung-gunung juga bukit-bukit. Kemudian ini membentuk satu rangkaian. Jadi kalau dalam itu ada yang menyebutnya sebagai sabuk. Dalam istilahnya itu sabuk bumi ya. Jadi ada dua sistem pegunungan lipatan muda ini tadi di permukaan bumi, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, kemudian sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik ya. Nah, sirkum Mediterania berawal dari pegunungan Alpen di Eropa sana, kemudian menyambung ke pegunungan Himalaya di Asia dan masuk ke wilayah Indonesia. Nah, jadi Indonesia juga tergandeng gitu ya. Yaitu melalui Pulau Sumatera. Nah, kemudian pegunungan sirkum Mediterania ini terbagi menjadi dua jalur utama, yakni sebagai berikut. Pertama ada busur dalam. Busur dalam dari rangkaian sirkum Mediterania ini bersifat vulkanis, yaitu dari gunung berapi Pak ya kalau vulkanis itu. Kemudian busur luar ini dari rangkaian sirkum Mediterania tidak bersifat vulkanis. Ya mungkin kalau tidak aktif lah gunungnya, kan ada gunung itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif gitu. Kemudian untuk sirkum Pasifiknya ya, pegunungan yang kedua yang membentang di bumi kita ini tadi adalah sirkum Pasifik ini dari pegunungan Andes di Amerika Serikat, kemudian bersambung ke pegunungan Rocky di Amerika Utara sana. Nah, pengertian Mediterania sirkum Mediterranean berawal dari pegunungan Alpen di Eropa, kemudian menyambung ke pegunungan Himalaya di Asia, lalu memasuki Indonesia ya, termasuk di kawasan Asia Tenggara tadi kan, melalui Pulau Sumatera. Nah, jalur sirkum Mediterania ini di Indonesia membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah, jadi di Sumatera terus ya menyambung begitu ya. Dan di Maluku. Nah, di Indonesia ini sirkum Mediterania ini terbagi menjadi dua, yaitu tadi ada busur tadi ya, sebagai busur dalam vulkanik tadi, dan juga yang tidak vulkanik. Jadi ada pegunungan yang aktif ya, ada pegunungan yang tidak aktif. Nah, ini jadi memang lebih jelasnya ini kita mesti buka peta itu. Jadi ini loh jalur gunungnya begitu ya. Ini dari sini pegunungannya. Jadi apa namanya, di titik temu mana mereka. Nah, sebenarnya ada itu ya. Jadi sekali lagi nih Bapak ulangi ya, bahwasanya selain secara astronomis dan geografis ya, jadi negara-negara di Asia Tenggara tadi ini dibagi juga menjadi dua kawasan, yaitu Indochina, ini terdiri dari negara Myanmar,
Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam. Ada 5 ya. Ya, ada 5. Kemudian yang kedua ini adalah Kepulauan Melayu. Jadi negara itu terdiri dari beberapa pulau, ya, pulau-pulau begitu. Ya, atau disebut juga Nusantara. Yang terdiri dari Malaysia. Malaysia tadi kan ada 2, Pak ya. Ada yang bergabung dan Kalimantan tadi kan. Jadi kemudian juga Singapura. Singapura itu ada kecil juga, pulau-pulau kecilnya. Kemudian Brunei, ya, Brunei juga. Nah, Indonesia yang paling besar ini kan negara kita. Kemudian Timur Leste. Kemudian Filipina juga, itu merupakan negara-negara yang terdiri atas kepulauan, terdiri dari pulau-pulau. Kemudian sekali lagi Malaysia ini dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, ya. Semenanjung Malaysia ini berada di daratan Asia, sementara Asia Timur sementara Asia dan Asia Timur berada di Kepulauan Kalimantan. Nah, di Malaysia dikenal dengan nama Borneo. Jadi Pulau Kalimantan ini di Malaysia, ini informasi tambahan saja, ini dikenal dengan Borneo. Kemudian Borneo merupakan pulau terbesar, ya, pulau besar di kawasan Asia Tenggara. Jadi tidak hanya di Indonesia, jadi pulau terbesar di Asia Tenggara juga Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan juga yang terbesar, ya. Meskipun begitu Malaysia juga sering disebut dengan negara kepulauan, ya, karena terdiri dari 2 tadi. Nah, Pulau Kalimantan ini 3 negara loh Pak ada. Iya. Betul. Mungkin bisa dianukan lagi nih, ya. Negara apa saja ini yang di Kalimantan? Brunei kan masuk juga ya? Betul. Ya, Brunei, Malaysia, Indonesia. Malaysia, Indonesia. Dalam satu daratan kepulauan tadi ada 3 negara di sana. Iya. Jadi kemudian secara geologi Kepulauan Melayu adalah salah satu kawasan dengan aktivitas gunung tadi. Jadi geologis tadi kan menurut ilmu buminya, ya, ilmu buminya tadi. Jadi adanya banyak gunung berapi, tidak hanya gunung berapi, bahkan pegunungan. Ya, yang membentuk rangkaian-rangkaian gunung dan bukit-bukit. Jadi semacam membentuk bel tadi. Sabuk. Ya, yang mengikat bumi begitu, ya. Ini ya yang kita pelajari hari ini, beberapa mengenai keadaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara astronomis, secara geografis, juga geologisnya. Ada 3 nih Pak nih yang kita bahas ini. Ya. Jadi di negara Asia Tenggara ini tadi kan dikatakan oleh Bapak itu merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas gunung berapi teraktif di dunia. Nah, betul. Makanya mungkin oleh sebab itu di Indonesia termasuk, ya. Betul, ya, itu Indonesia, Pak. Banyak juga bencana-bencana dari Gunung Merapi, ya. Karena banyak juga yang aktif, ya. Betul, Pak. Tapi untungnya di Kalimantan ini nggak ada, Pak, ya, yang aktif, ya. Ada gunung cuma nggak aktif gitu. Betul. Ya. Jadi kita termasuk pegunungan juga, cuma yang termasuk dalam pegunungan yang tidak aktif, Pak, ya. Alhamdulillah aman, ya. Iya, di jalur yang tidak aktif. Begitu. Untuk tanah laut aja keliling gunung Pak ya. Iya. Tanah laut aja. Termasuk Mediterania juga Pak. Tanah laut, gugusan pegunungan. Iya, memang ada pegunungan. Kayak pegunungan Meratus itu kan masih di Kalimantan, Pak, ya. Cuma kan bukan dari sisi yang aktif gitu. Kalau di Jawa banyak, ya. Iya. Memang mungkin satu hal bisa jadi kalau sudah meletus, ya, jadi ada kawah kan. Betul. Kalau ada kawah itu bisa jadi tempat wisata, tempat ya. wisata. Tanah subur juga. Tanahnya yang di dekat-dekat itu kan jadi subur juga. Betul. Nah, cuma untuk petani ada was-wasnya juga kan. Ancaman. Ancaman. Oke, itu kan dijaga, Pak, ya. Ada seismograf itu yang mengontrol terus keaktifan daripada gunung tadi. Maka kadang penduduknya, ya, Pak. Cuma kan kadang penduduk di sana males, ya. Kalau meskipun sudah diperingatkan males, ya. Soalnya kan harta bendanya kan di situ, Pak, ya. Kenapa kayak sudah biasa ternak gitu, Pak, ya? Mungkin karena mungkin memang juga sudah biasa. Kita mungkin Kalimantan kalau tidak terbiasa ya di sana, jadi seperti banjir ini kan kita nggak terbiasa kan, Nggak jadinya biasa. antisipasi kita agak lemah, ya. Kurang, ya. Kurang. Begitu. Ada banjir, Pak. Kaget gitu kan. Kaget sekali. apalagi kalau dengan getaran ada di sini ya. Iya. Apalagi kalau ada Nah, itu panik, lagi, ya. Pak. Ini jadi itu membentang di kawasan Asia Tenggara, Pak. Ya, salah satunya contoh di negara kita Indonesia, bahkan di kawasan kita, ya. Walaupun bukan termasuk yang vulkanik aktif. Yang tadi kan pegunungan yang tadi kan
lewat Sumatera, Jawa, Bali. Nah, Bali. itu kan yang termasuk Mediterania tadi kan. Jadi ini anak-anak Bapak sekalian ya, terutama kelas 6. Jadi pembuka kawasan anak-anak sekalian bagaimana letak ya wilayah daripada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi nanti kelanjutan dari ini adalah bagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini, karena mereka merasa satu rumpun, Mbak ya, senasib, ini akan membentuk satu perhimpunan, organisasi, organisasi negara-negara di negara-negara di Asia Tenggara, atau kita lebih kenal mungkin ASEAN. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kita sudah membahas sana, atau kalau materi selanjutnya ini kita nanti sudah menginjak kepada keadaan geografis masing-masing negara, ya, masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi secara geografisnya bagaimana, secara politiknya bagaimana, ekonominya bagaimana, ini pembelajaran kedepannya. Jadi untuk pembuka di awal mengenai negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini cukup anak-anak sekalian mengetahui pertama tadi adalah keadaan letak wilayahnya berdasarkan astronomis, garis lintang Pak ya, dan bujur ya, garis lintang dan bujur tadi. Kedua geografisnya, posisinya di bumi. Kemudian mengetahui negara-negara apa saja yang berada di kawasan Asia Tenggara. Boleh kita ulang Pak? Ada 11 Pak ya? Kita ingat sama-sama yang 11 tadi. Boleh Pak ya, coba apa saja yang diingat nih? Ada Myanmar ya, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam. Nah, kemudian yang dekat sekali ya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Nah, kemudian kita sendiri Indonesia dan pecahan dari kita Timor Leste atau Timur dulu ya. Nah, Timor Leste dan juga Filipina. Iya, Filipina. Ada 11. Nah, jadi ini seperti ini kan baru nih, kalau ini kan kita sudah masuk tema 8 nih, tema baru. Kita buka juga di tema 8 kan di bulan Maret ya. Di bulan Maret masuk tema 8, pembelajaran IPS-nya yang dibuka dengan negara-negara Western Tenggara ya. Jadi dua tujuan inilah yang cukup dulu untuk anak didik kita pahami ya, bagaimana kawasan di Asia Tenggara tadi secara astronomis, geografis dan geologis, kemudian juga negara-negara yang ada di dalamnya. Nanti untuk kelanjutannya nanti belajarnya ASEAN Pak ya. Perserikatan bangsa-bangsa Asia Tenggara ya, kalau bahasa Indonesia Tenggara. Iya, Association of Asian Nation. Banyak S-nya Pak ya. Itu bahasa benua lawasnya Pak ya. Ya baik, luar biasa sekali materi kita hari ini. Sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak Sukendi, namun ingin saja kita menjelaskan lebih banyak lagi, cuma kita juga terbatas waktu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan penjelasan dari Bapak Sukendi tadi bisa anak-anak pahami, dan mungkin kalau mungkin tidak bisa masih kurang bayangannya, bisa membuka di buku kelas 6 tema 8 Pak. Tema 8. Di situ ada muatan materi tentang kawasan-kawasan Asia Tenggara. Boleh diulangi lagi supaya kalian lebih paham. Atau juga bisa mencari di media sosialnya. Betul. Browsing kan. Daripada enggak karuan ya. Betul sekali. Daripada game online. Tentang nanti selanjutnya akan lebih detail lagi tentang kulturnya, bagaimana penduduk-penduduk di Asia Tenggara ini, kemudian permasalahan mereka dari segi ekonomi, politik dan lain sebagainya, keadaan negaranya. Tapi itu untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Sukendi atas ilmu yang sudah diberikan. Ini sangat bermanfaat untuk kita dan anak-anak didik kita. Mungkin itu saja yang bisa kami berdua sampaikan. Tentu saja kita tidak lepas dari salah dan hilaf. Jadi mohon jika ada kesalahan, kehilafan, baik yang sengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Cukup sekian pembelajaran dari kami. Saya sebagai host Muhammad Hidayatullah dan Bapak Sukendi sebagai pemateri ya. Pemateri, mohon pamit undur diri.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ngomongin Indonesia ini luas Pak ya. Luas sekali. Ada benua-benua juga, benua tengah, benua lawas. Saya jadi ingat Pak. Ya, dulu sekali. Jadi ya bahasa pertanyaan juga benar. Jadi ada sebutkan benar-benar di Ada soal jadi yang tertulis iya. benua tengah. Benua lawas ya. Iya, bercanda ya. Oke, dan yang pasti yang geografis kita juga sangat menguntungkan, makanya dari dulu penjajah sangat ingin karena perniagaan pas banget ini ya. Strategis sekali. Strategis. Posisinya strategis. Kemudian buminya juga rempah-rempahnya ini yang tujuan dari para penjajah untuk menjajah kita ya. Dan juga Indonesia ini paling menarik juga keberagaman budaya juga banyak bahasa. Jadi jadi beda dari negara-negara lain pastinya. Jadi bangga sebagai orang Indonesia ya. Baik, dengan teman FM, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini program berdatang belajar dari Radio Tuntung Padang bersama Bapak Sukendi dan juga Pak Hidayat. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini program berdatang, dan mudah-mudahan kita selalu dalam sehat walafiat ya, dan juga tetap semangat dalam mengerjakan aktivitas walaupun kita masih secara online ya. Dan salah satunya juga melalui radio juga untuk belajar. Baik, siswa-siswi di rumah juga yang ingin mungkin belum sempat untuk menyaksikan program kami pagi hari ini bisa nanti mengunjungi YouTube channel kita di LPPL Radio Tuntung Padang FM, dan kalian akan bisa lihat tayangan hari ini ya. Tetap stay bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak juga program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi pendidikan dan juga hiburan tentunya. Tetap bersama kami di 102,3 Tuntung Padang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.